Halo semua, bertemu kembali dengan saya dalam video pembelajaran sosiologi. Nah, setelah pada video pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas tentang keteraturan sosial. Nah, untuk materi dalam video pembelajaran hari ini, kita akan membahas tentang apa? Tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Nah, diharapkan kalian setelah menonton video ini, sudah melihat video pembelajaran ini, kalian dapat mengetahui bentuk-bentuk interaksi sosial itu seperti apa. Nah, jadi interaksi sosial itu berlangsung dalam dua jenis proses sosial. Nah, yaitu ada yang proses asosiatif, yang itu yang mengarah pada persatuan atau integrasi sosial. Nah, satunya lagi itu ada yang berproses, prosesnya disosiatif, yang disebut juga proses oposisi, atau cara melawan seseorang atau sekelompok orang demi meraih tujuan tertentu. Nah, kalau proses asosiatif itu lebih mengarah ke persatuan, lebih mengarah ke kerjasama. Sementara disosiatif itu lebih mengarah ke pertentangan. Nah, jadi kita dalam berinteraksi itu ada yang lebih kerjasama, ada yang lebih bertentangan, istilahnya dalam interaksi sosial itu. Nah, dalam video pembelajaran ini kita akan membahas tentang proses sosial asosiatif, bersifat asosiatif, khususnya membahas tentang kerjasama. Jadi kita bisa lihat di situ ada di gambar sudah ada para petani yang istilahnya bekerja sama untuk memanen padi. Nah, kita bisa lihat. Jadi kerjasama itu apa sih? Kerjasama itu didefinisikan sebagai usaha bersama antar individu atau antar kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Nah, kalau di gambar sudah jelas tujuannya untuk memanen padi di sawah. Nah, mereka lakukan bersama-sama biar apa yang mereka lakukan itu lebih ringan, lebih cepat kerjaannya kalau dibandingkan dia ngerjainnya sendiri. Nah, seperti itu. Itu kerjasama. Nah, jadi ada 5 bentuk dalam kerjasama. Yang pertama itu kerukunan atau gotong royong. Nah, berarti gotong royong itu seperti apa? Jadi melakukan sesuatu secara bersama-sama agar pekerjaan yang dikerjakan itu lebih ringan dan lebih bisa dikerjakan gitu. Lalu ada lagi yang namanya bargaining atau tawar-menawar. Nah, itu yaitu pelaksanaan perjanjian mengenai pertukaran barang atau jasa antar dua organisasi atau lebih. Nah, dalam bargaining ini prinsip keadilan sangat ditekankan. Nah, itu banyak. Misalnya seperti kamu misalnya berbelanja. Kamu saat mau beli barang tersebut, kamu menawar barangnya. Jadi kesepakatannya berapa untuk membeli barang harga dan misalnya penjual dan pembeli itu kesepakatan harganya itu berapa. Nah, itu bargaining, tawar menawar. Lalu apalagi bentuk kerjasama lainnya itu adalah kooptasi. Kooptasi itu apa? Kooptasi yaitu proses penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan dan pelaksanaan politik organisasi sebagai satu-satunya cara untuk menghindari konflik yang dapat mengguncang organisasi. Nah, dalam kehidupan sering muncul suatu kenyataan bahwa apa yang terjadi tidaklah sama dengan apa yang diharapkan. Nah, apalagi istilahnya ada penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan. Nah, jadi ini harus supaya kita menghindari konflik, maka kita harus menerima unsur-unsur baru walaupun pemimpinnya itu berbeda. Ada pergantian kepemimpinan, pergantian pelaksanaan politik. Nah, supaya untuk menghindari konflik atau menguncang organisasi kita, kita harus menerima unsur-unsur baru dari pemimpin tersebut. Nah, lalu apalagi? Lalu ada yang namanya koalisi. Nah, koalisi itu adalah kombinasi antara dua organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan bersama. Nah, jadi koalisi ini diambil sebagai jalan untuk mencapai satu tujuan. Nah, misalnya macam-macam. Misalnya tujuan itu persamaan cita-cita. Misalnya ada ini biasanya lebih ke misalnya organisasi itu misalnya berbentuk politik misalnya partai. Nah, partai A berkoalisi kan biasanya kita dengar di berita, partai A berkoalisi dengan partai B supaya apa? Supaya istilahnya dapat mendukung mendukung calon mereka untuk menjadi presiden. Nah, itu misalnya mereka membentuk koalisi, membentuk kerjasama dengan untuk apa mewujudkan cita-cita mereka supaya bisa mencalonkan
dapat untuk mendukung calon presiden yang akan naik. Misalnya seperti itu. Lalu ada namanya joint venture, yaitu kerjasama pengurusan proyek tertentu. Nah, misalnya ada pengusaha, misalnya perusahaan Mitsubishi, misalnya bekerja sama dengan perusahaan Toyota, misalnya untuk apa? Misalnya untuk supaya supaya misalnya produk mereka lebih berkualitas lagi, lebih diminati pembeli. Nah, ini adalah bentuk kerjasama antar dua perusahaan supaya barangnya lebih laku, misalnya lebih 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 menguntungkan, gitu, lebih berkualitas. Nah, seperti itu. Nah, untuk supaya kalian lebih memahaminya, lebih masuk materinya ke pemikiran kalian. Nah, coba kalian setelah ini kalian kerjakan di buku tulis kalian, jangan lupa ditulis nama ya. Berikan masing-masing satu contoh dari 5 bentuk kerjasama ini. Kerukunan atau gotong royong satu, bargaining atau tawar menawar satu, kooptasi satu, koalisi satu, dan joint venture satu. Nah, kalian berikan contoh masing-masing satu dan dikerjakan dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Nanti kalau ada yang ingin tanyakan, silakan tanyakan aja ya. Oke, sekian dan terima kasih.